Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini Prabowo lanjutkan misi Pak Jokowi ya, tentang RUU perampasan aset dan para koruptor pasti kejang-kejang. Dan Opung ada bilang dari mana asalnya ya kan, partainya. Wah, kita lihat gimana video Opung. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian tahu berita terbaru? RUU perampasan aset sedang dibahas di parlemen. Akhirnya saudara-saudara. Wah, ada yang jantungan nih. Jadi kemarin kalian tahu berita terbaru? Tapi jangan kasih tahu ya sama koruptor ya. RUU perampasan aset sedang dibahas di parlemen. Manusia-manusia koruptor. Kita akan lihat sebentar lagi di kerangkeng kalian. Dan kita akan lihat dari partai mana paling banyak. Ih, puas sekali Opung ini ketawa. Puas lah, senang kita. Jadi hari ini ternyata ya rapat antara Balik bersama dengan Kementerian Hukum ya, Kemenkum, nggak HAM lagi nggak ada, udah pisah. Kemenkum. Kalau Kemenham, itu Bapak apa namanya? Bapak apa namanya itu? Yang kemarin minta dana 20 triliun itu. Bapak Natalius Pigai. Jadi kalau ini Kementerian Hukum ya, itu Bapak Supratman Andiatgas ya. Jadi hari ini dilakukan sebuah rapat, bukan diskusi lagi sebetulnya, sedang membicarakan prolegnas ya. Prolegnas itu adalah program legislasi nasional. Jadi biasanya duduk bersama dari beberapa komisi yang ada di DPR bersama juga Kementerian Hukum. Ya, jadi apa-apa saja yang menjadi prioritas, apa-apa saja yang perlu mengalami perubahan, apa-apa saja undang-undang yang perlu diadakan yang baru atau dihilangkan sama sekali. Nah, ya inilah yang sedang dibicarakan. Dan tahu kalian, jadi waktu itu DPR ya, itu aku lupa namanya siapa itu, karena bagiku DPR nggak terlalu penting. Sejak adanya lapor Pak Wapres. Iya, karena aku dikit-dikit lapor Pak Wapres. Kalau kemarin kan nggak ada tempat lapor ya kan. Makanya sah dong kalau aku bilang bagiku nggak terlalu penting. Jadi di dalam rapat salah satu anggota anggota Balik bertanya kepada Bapak Supratman ya. Jadi beliau menanyakan, kenapa ini ya di dalam bukunya Bapak Prabowo yang berjudul Paradoks ya, saya melihat ada semangat mengenai pemberantasan korupsi ya. Kenapa di sini tidak ada mengenai rancangan undang-undang perampasan aset? Dimasukkan tapi belum dicantumkan atau bagaimana? Itulah pertanyaan dari Bapak Dewan ya. Kalau ku tengok sih model-modelnya dari koalisi Kim. Jadi kalau ku tengok ini biar tahu kalian ya kan. Ini ku tengok ini pura-pura nanya ya ini. Pura-pura nanya. Supaya apa? Supaya ada opening. Dan rapat itu berkesan gitu loh ya. Makanya langsunglah dijawab oleh Bapak Supratman. Loh, bukannya nggak dimasukkan Pak? Dimasukkan. Bahkan di dalam rancangan undang-undang yang kami akan kerjakan ya, itu ada sekitar 40 undang-undang perampasan aset ini masuk di program nomor 5. Wih. Lihat. Dari 40 itu masuk ke urutan nomor 5. Itu artinya apa? Itu artinya penting. Makanya aku bilang, ku tengok ini orang ini dua sebetulnya itu udah telepon-telepon dari sebelumnya.
Iya kan, ditelepon lah kan. Bang, nanti jangan lupa ya ingatkan aku ya. Datanglah Bang Supratman ini kan begitu. Apa namanya, Bapak anggota Dewan ini? Apa itu? Itu loh mengenai RUU perampasan aset. Oh, kenapa rupanya harus diingat-ingatkan? Nggak bisa rupanya kau ingat sendiri. Aku kayak gitu bang orangnya. Kalau udah banyak orang lupa. Nanti kalau lupa dibahas bang kena tempeleng pula aku sama bapak. Karena ini pesan bapak yang paling penting ya. RUU perampasan aset harus disahkan. Nah, datanglah siapa ini? Iyalah nanti ku ingatkan ya. Pokoknya ingat apa aja lah. Dengarkan aja lah pas waktu aku ngomong ya. Nanti misalnya udah apa namanya udah agak-agak setengah jam pembicaraan atau misalnya beberapa menit langsung kau kedipkan mata. Ya, itulah kode-kodenya bikin. Ya bang, makasih ya bang ya sebelumnya bang. Karena apa? Ya, karena memang betul. Ku bilang sama kalian ya, Bapak Prabowo ya penekanannya itu bukan cuman kepada menterinya saja. Tapi Bapak Prabowo juga menekankan kepada setiap anggota yang ada di Kemplus ya harus tegak lurus dengan Bapak Prabowo dan juga dengan program-programnya. Kalau Bapak Prabowo berbicara tentang RUU perampasan aset harus disahkan, berarti DPR ya yang dari Kemplus juga harus ikut dengan arahan Bapak Prabowo. Harus ikut dong, karena apa? Ya ketua umum mereka kan anak buah Bapak Prabowo. Ya, inilah biar tahu kalian. Ini yang membuktikan bahwasanya apa yang dicita-citakan Bapak Joko Widodo diwujudkan oleh Bapak Prabowo. Mau lari kemana kalian? Mau lari kemana lagi? Nggak bisa. Ke depan mentok, ke belakang mentok, maju kena, mundur kena. Ini dia. Ini biar tahu kalian, anggota dewan yang tergabung di dalam balik ini. Kurasa ini WA-WA ini sama koruptor-koruptor yang lainnya. Sama, kita bilang lah anggota dewan calon koruptor. Karena apa setelah ini pasti ada yang diangkat. Atau katakanlah calon koruptor di luar anggota dewan. Kan begitu. Aku bukannya melecehkan anggota dewan, tidak. Kita selama ini berpikiran bahwasanya anggota dewan itu bersih. Ternyata banyak koruptor. Apa pun banyak pun. Paling cuma satu dari satu partai. Iya, satu dari satu partai. Itu yang ketahuan dalam 1 tahun. Kalau digabung 5 tahun kan jadi 5 partai. Jadi 5. Apa nggak banyak itu? Bagi kami ya 1 orang koruptor terlalu banyak untuk bangsa ini. Itu dia ya. Jadi biar tahu kalian ini udah tahu kita arahnya kemana ini. Akan ada nanti pidato-pidato yang merasa terzolimi. Ada yang nangis-nangis nanti lagi itu sekjen. Saya menangis. Ibu ketua umum menangis. Kiai menangis. Anak bangsa menangis. Kalah apa? Lapet. Ya, bakalan ada yang nangis-nangis nanti. Perhatikan. Nggak tahu juga kita entah yang nangis itu juga ikut masuk ya kan? Jangan senang dulu kalian. Kok kayak gitu kalian? Terlalu kejam doa kalian sama orang-orang seperti yang itu. Ya, tahu enggak kalian? Ya, bukan beberapa tahun yang lalu. Aku masih ingat tahun 2023 ya, ketika Bapak Prabowo digaung-gaungkan menjadi presiden dan sudah calon kalau tidak salah. Di situ beliau mengatakan apa? Bahwa beliau akan memenjarakan setiap orang
setiap anggota dewan yang tidak mau mensahkan RUU perampasan aset. Iya, itu makanya aku bilang ya, itu memang rumor, memang hoax ya kan. Tapi nggak tahu juga kita, mana tahu hoax itu menjadi sebuah kebenaran kan. Ah, ini Bapak Prabowo ini kode-kode ini sama ketua umum masing-masing ini. Apa dia bilang? Kalian harus pastikan semua anggota kalian itu bersih. Saya tidak mau ada tikus-tikus di negara ini. Ya, ini untuk Kim ya, Kim ya. Di luar Kim lain dulu itu, nggak urusan dia itu. Kalian pastikan anggota kalian semuanya bersih. Kalau memang kalian sudah berpikir bahwasanya anggota kalian itu ada yang tidak bersih, ada yang kotor, keluarkan. Daripada nanti ditangkap masuk penjara. Dan aku ingatkan sama kalian, jangan kalian ngomong-ngomong sama kubu sebelah. Ini biar tahu kalian sebelah ini kaget ini. Terkejut. Pokoknya terkejutlah sebelah ini biar tahu kalian. Kok bisa tembus ini RUU perampasan aset kan begitu? Karena begini, biar tahu kalian sejarahnya ya. Tahun 2023 bulan Mei, Bapak Jokowi ya, Bapak Presiden Jokowi itu sudah menyerahkan surpres surat presiden mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Tapi tahu kalian, 6 kali rapat paripurna, 6 kali tidak dibahas. Bayangkan kalian, itulah tahun kemarin. Makanya aku bilang, ya kan, kalian masih ingat nggak bahwa belakangan ini Bapak Joko Widodo masih bertemu dengan Bapak Prabowo? Salah satunya pasti ngomongin itu. Dan daftarnya itu, listnya itu udah ada sama Bapak Jokowi. Bapak Prabowo tinggal mengeksekusi. Miskin kalian, miskin. Ayo, siapa di antara kalian yang takut miskin? Yuk di PAW yuk. Yuk, PAW, segera PAW. Aduh, ya harus mulai dari mereka dulu dong, ya kan, Pung? Kok Pung terlalu menyudutkan anggota dewan? Bukannya yang korupsi itu juga ada di yudikatif, ada juga di eksekutif. Kok hanya legislatif aja yang Opung sasar? Bukan, karena kebanyakan di situ. Opung itu fitnah, Pung. Kok fitnah? Selama ini yang terjadi seperti itu kan? Ada satu provinsi beberapa tahun yang lalu, biar tahu kalian, dari 60 anggota dewan, 58 masuk penjara. 58 gara-gara korupsi. Itulah dia, apa mau dibilang? Jadi memang ini harus dimiskinkan ini. Makanya aku bilang, ya kan, kalau masalah eksekutif nanti tenang aja, dapat kebagian itu, ya kan. Tapi duluan nih dari DPR ini biar tahu kalian. Itu makanya aku bilang, jadi udah nampak kan ya, selama ini orang yang keluar-keluar adili Jokowi, gantung Jokowi, hukum Jokowi, turunkan Gibran, itu adalah orang-orang yang takut asetnya dirampas. Itu adalah orang-orang yang takut terkena imbas perampasan aset. Udah paham kita, udah paham. Mau dari kubu anak Abah, mau dari kubu Banteng, pokoknya sama-sama mereka itu ya, bagaimana supaya mereka itu pastikan Bapak Jokowi itu diadili, walaupun mustahil ya, walaupun mustahil. Tapi mereka ngotot supaya apa? Karena ketika nanti satu ketika mereka itu digulung, maka adalah bahasa dari mereka. Oh, ini sudah ada koordinasi antara Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo. Dan mereka mulai memframing kepada masyarakat bahwasanya Bapak Jokowi masih cawe-cawe. Ini bukan cawe-cawe, inilah yang dinamakan dengan keberlanjutan. Orangnya beda, programnya sama. Kalian kira gara-gara dibikin Bapak Prabowo gini bisa selamat kalian? Lebih ganas ini biar tahu kalian.
Jadi kami mengucapkan terima kasih ya buat badan legislasi yang ada di DPR dan juga untuk Menteri Hukum ya Bapak Supratman Andi Adgas ya. Kami berharap Pak ya supaya ini semuanya boleh dikawal ya, supaya apa? Supaya negara kita semakin lama semakin bersih dan juga pemerintah boleh berjalan dengan baik ya, sehingga pemerintah boleh fokus untuk membangun bangsa, bukan lagi ngurusin koruptor. Karena selama ini udah capek Pak negara kita ngurusin koruptor aja, ASI itu aja yang jadi bahan tontonan. Ya, bangsa Indonesia ini perlu disuguhi bagaimana contohnya, misalnya yo beberapa industri sudah mulai menggunakan robot canggih dan juga ya sistem yang digunakan itu seperti ini kan begitu keren kan. Baru 3 hari lagi informasi yang baru lagi, Menteri Pertanian sudah menggalakkan pertanian di berbagai daerah termasuk lahan-lahan mati yang bisa digunakan ya, dan juga pemerintah sudah memberikan solusi kepada kepada petani, bahwasanya petani perlu mendapatkan subsidi ketika bahan untuk pupuk semakin langka ya kan begitu. Itu yang mau kami dengar. Pendidikan Indonesia sekarang dari 270 peringkat 270 di dunia sekarang sudah naik menjadi peringkat 130. Oleh karena itu Presiden menekankan kepada setiap perguruan tinggi jangan pernah ada lagi perekrutan BEM yang tidak berkualitas. Jadi hal-hal seperti itu yang kami mau dengar. Kami nggak mau dengar lagi masalah koruptor. Udahlah itu kan begitu. Jadi yang mau kami dengar adalah progres, pencapaian, ya dan juga prestasi-prestasi yang dilakukan oleh bangsa ini. Itu yang kami mau dengar gitu loh. Ya, jadi kalau kami sih yakin ini. Karena apa? Bab yang pertama ya, Bapak Menteri Hukum ini Bapak Supratman Andi Adgas ya. Beliau ini adalah asli original from Gerindra. Maka dia akan pastikan bahwasanya hukum itu ya, RUU perampasan aset harus disahkan bagaimanapun ceritanya. Karena apa ya? Dia punya kepentingan untuk melaksanakan perintah langsung dari Ketua Umum. Memang iya betul, biar tahu kalian ya, ada beberapa kementerian ya yang memang dirasa sangat perlu dari Gerindra. Karena apa? Sangat vital. Makanya ya kan selama ini ya beberapa belakangan ini ya contohnya kayak Menteri Desa itulah ya yang memakai kop surat itu, untung aja bukan dari Gerindra. Jadi Menteri Hukum, Menteri Pertahanan memang betul-betul orang-orang pilihan Bapak Prabowo. Gitu dia. Ya bukannya di luar Gerindra nggak kompeten, bukan ya. Kita percaya semuanya kompeten lah. Semuanya sudah melewati proses seleksi yang sangat ketat kan begitu ya. Tapi kalau untuk ada beberapa hal memang harus orang-orang Gerindra. Ya supaya apa? Supaya tegak lurus semuanya ya. Tapi aku yakin juga semua menteri pasti tegak lurus sama Bapak Prabowo. Mana ada yang berani? Bengkok nggak ada yang berani itu. Mau dibengkokkan karirnya. Itu makanya aku bilang pokoknya ini ya, ini udah mulai ketar-ketir ini biar tahu kalian. Setiap pembenci Jokowi kalian perhatikan sebentar lagi demo itu. Ya, sebentar lagi demo itu, perhatikan aja. Ya, jadi kita doakan saja bagaimana supaya pemerintahan kita ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, ya, dan koruptor bisa dimatikan. Kalaupun nggak bisa dimatikan orangnya, dimatikan masa depannya. Karena hanya Cina dan Korea Utara yang mampu mematikan para menteri dan juga anggota dewan. Jepang satu, Jepang. Yang koruptor, iya itu makanya aku bilang ya mungkin Indonesia saat ini belum sekejam itulah ya kan, tapi ya minimal dimatikan aja lah masa depannya dan juga dimatikanlah keran-keran airnya itu. Ya kan, apa lagi gunanya hidup ya? Orang yang merugikan negara itu nggak perlu lagi hidup ya. Itu dia, nggak perlu lagi hidup dengan tenang maksudnya.
Jangan cuma mati dengan tenang. Kalau bisa hidupnya jangan tenang. Jadi ada istilah, biarkan mereka ya. Jadi kalau untuk kata-kata untuk koruptor ini bagi aku begini, ya. Biarkan mereka mati dengan tenang, tapi jangan biarkan mereka hidup dengan tenang. Pas sekali kan? Pas sekali kan? Pas sekali lah. Paten itu. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Ya, semoga kalian itu boleh tercerahkan dan juga kalian itu boleh update mengenai berita-berita terbaru. Oke, salam dari Opung Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.